an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Yang tidur bangun. Hari ini kita akan mengaji Al-Quran insyaallah dari jam 7.30 sampai jam 8.25. Jadi sekitar 1 jam. Waktunya sangat panjang. Perhatikan, jadi tadi saya sampai sini itu jam 7 masih kurang kayaknya. Jam 7 sudah sholat. Jangan ya, jadi kalau nggak ada ustadznya, nggak ada saya pun, jangan mulai jam 7 kurang sholatnya. Jam berapa? Jam 7 pas mulai. Nah, jangan jam 7 kurang, kasihan yang jauh. Kan bisa saja macet atau ada halangan sampai sini, ternyata selesai duha dia nggak melanggar. Ternyata apa? Ternyata dimulai belum jam 7. Kasihan, ini kan kita juga sama. Kita kan sama-sama nggak pengen melanggar ya. Kira-kira ada nggak yang pengen melanggar sini? Hah? Emang sengaja kita ada? Nggak ada kan ya? Pasti setelah melanggar itu menyesal ya. Menyesal saya dihukum. Itu jadi yang di bawah tadi itu yang melanggar tadi besok dihukum sama saya itu. Dicatat ya semuanya ya. Pakai ya. Besok habis salat tasbih, salat taubat 10 salam. 5 salam. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Saling nasihatin, saling ngingetin. Kalau belum jam 7 jangan dimulai. Jangan mencari kesalahan orang ya. Biasakan memberikan ampunan kepada orang. Saya begitu dulu. Saya akan berusaha sabar. Tapi kalau terlalu harus marah ya. Kalau marah saya bisa parah ya. Jadi kita harus selalu berusaha untuk mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan orang. Boleh jam 7 udah dimulai. Ya, udah di sana udah. Kenapa? Enggak, jam 7 apa peraturannya itu. Jangan biasakan mencari kesalahan orang, biasakan mencari kebenaran. Kita semuanya pasti punya salah ya. Ada kira-kira orang yang enggak pernah salah? Ada? Angkat tangan. Siapa yang merasa enggak pernah salah? Hah? Enggak ada. Kalau ada orang yang enggak pernah salah, itu bukan orang. Siapa itu? Malaikat. Ya, malaikat. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini manusia biasa, pasti punya kesalahan. Dah, baik dong. Oke, hari ini saya akan bahas sebentar, ada waktu sebentar, sekitar 20 menit. Kita akan bahas rukunnya salat. Ada berapa rukun salat? Berapa? Hah? Rukun salat ada 17 ya. Perempuan perhatikan di belakang, dengarkan juga ya. Rukun salat ada 17. Rukun salat dibagi berapa? Rukun dibagi berapa? Dibagi 2. 1 rukun qauli, 2 rukun fi'li. Adil manjanya, mantap. Jadi rukun salat ada 2 kata Adil Wanjaya. 1 namanya rukun qauli. Rukun qauli artinya rukun bangsa ucapan. Jadi itu dilakukan dengan ucapan itu. Pakai ucapan semuanya. Ada berapa rukun qauli? Semuanya. Ada berapa rukun qauli? Hah? 4. Ada 5. Ada 5 kata Jojo ya. Benar, pintar ya. Ada 5. Apa yang 5? Pertama, yang ucapan. Qauli itu artinya ucapan. Yang ucapan itu artinya bangsa ucapan nggak boleh ditinggalkan. Itu rukun, wajib dikerjakan. Kalau ditinggalkan itu nggak sah salatnya. Itu namanya rukun. Pertama adalah takbiratul ihram. Rukun qauli, wajib mengatakan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Perhatikan,
baca takbiratul ihram harus dengar kupingnya sendiri. Jadi jangan nggak dengar, nggak boleh. Hanya mulutnya berkomat kamit, tapi kuping nggak dengar. Jadi kuping sendiri harus dengar dengan takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Perhatikan. Tapi dengan maksudnya begini, bukan berarti kalau lagi ramai kita menjerit Allahu Akbar lagi ramai, tidak. Artinya dengan bahasa seperti itu, dengan suara seperti itu, andai kata sepi, itu kuping sudah dengar. Ngerti ya? Jadi takbiratul ihram itu hurufnya harus didengar sendiri. Allahu Akbar. Semua hurufnya ya. Allahu Akbar. Siapa ini? Nah, terus Allahu Akbar itu takbir ya, ada syarat-syaratnya. Di antaranya apa? Di antaranya hamzahnya nggak boleh panjang. Jangan dibaca Allahu Akbar, salah. Tadi biasa. Kenapa? Kalau dibaca Allah itu menjadi dua hamzah di situ yang dijadikan satu. Berarti asalnya Allah. Apakah Allah Akbar Maha Besar? Itu nanti artinya nanti. Maka kalau kamu yakin dengan maknanya bisa murtad. Tapi kalau nggak ngerti, hanya dipanjangkan, nggak sah saja sholatnya ya. Jadi hamzahnya nggak boleh dibaca banyak. Allahu Akbar. Terus Allahnya, perhatikan, berapa panjangnya lafaz Allah maksimal? Berapa harakat? Hah? 14 harakat. Wah, Zoki, bagus. Jadi Allahnya itu jangan lebih daripada 14 harakat. Contoh, ini nih saya hitung-hitung 14 gerakan maksudnya ya. Allahu Akbar maksimal. Kalau kurang nggak masalah, kalau kurang lebih nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada orang nih, dia sholat, niatnya dibaca dalam hati ya. Lalu takbirnya dibacanya itu sampai lebih daripada 14 rakaat begini. Allah, hitung ya. Allahu Akbar, berapa itu? 20 lebih ya. Itu nggak sah ya. Jadi maksimal berapa maksimal? 14 harakat maksimal, nggak boleh lebih. Kalau kurang nggak masalah. Nah perhatikan, belakang itu santri itu. Nah, gimana supaya kamu bisa meminimalisir kepanjangan supaya nggak terlalu panjang? Gimana caranya kalau masih belajar? Niatnya baca yang wajib saja. Ada berapa niat yang wajib dalam hati dibaca ketika sholat fardu? Yang wajib dalam hati dibaca. Kalau sendirian ada berapa? Ada 3. Perhatikan sini teman. Cewek juga perhatikan. Yang pertama mengatakan usolli, saya sholat. 1. Yang kedua mengatakan fardu. Yang ketiga menentukan sholatnya, apakah itu asar atau maghrib atau isya. Itu saja yang wajib. Saya ulang lagi. Yang wajib ada berapa? 1. Usolli, saya sholat. 2. Fardu. 3. Mengatakan sholatnya, apakah duhur, asar dan sebagainya. Jadi kalau diringkas, perhatikan, kalau bahasa Indonesianya saya sholat fardu asar, selesai. Saya sholat fardu asar, itu dibaca dalam hati. Jadi ketika takbir nih, Allah, hati mengatakan saya sholat fardu asar. Kalau 4 rakaat menghadap kiblat itu hukumnya sunnah. Jadi kalau sekiranya itu kamu baca takbirnya malah panjang, enggak usah dibaca, itu yang sunnah itu. Paham ya? Kecuali kalau bisa. Nah, ngerti ya? Jadi yang wajib udah berapa? Yang wajib? 1. Saya sholat. 2. 3. Menentukan sholatnya, itu yang wajib dibaca. Nah, kalau menjadi makmum tambah 1 lagi, makmuman. Kalau kamu jadi makmum lalu kamu gak baca makmuman, tidak sah. Wajib mengatakan makmum. Jadi kalau jadi makmum, saya niat sholat fardu duhur makmumah. Paham ya? Oke, baca bareng-bareng. Niatnya sholat
duhur fardu jadi makmum. 1, 2, 3. Begini. Itu pembacaan musolli dalam mulut itu hukumnya sunnah ya. Jadi andai kata kamu nggak baca itu nggak masalah. Yang wajib baca dalam hati ketika takbir. Apa yang dibaca? Niat tadi itu. Coba baca bahasa Indonesianya usolli fardhu dhuhri makmuman. 1, 2, 3. Saya contohin. Sekarang jadi makmum. Perhatikan, nanti dihafalkan kalau sama ini yang belum hafal. Saya niat sholat fardhu zuhur makmuman. 1, 2, 3. Saya niat sholat fardhu zuhur makmuman. 1, 2, 3. Itu dibaca di mana? Dalam hati ketika takbir, banding takbir. Allah, saya niat sholat fardhu makmuman. Itu wajib seperti itu. Kalau kamu ketika takbir, Allahu Akbar, kamu diam, hatinya tidak sah sholatnya. Paham ya? Berarti ya? Jadi ketika takbir selama ini, kalau kamu ternyata nggak baca itu, tidak sah sholatnya, tapi dimaafkan. Kenapa? Karena kalian masih belajar. Ngerti ya, terutama yang tidak pesantren. Kalau yang di pondok insya Allah diajarkan terus maksudnya ya. Dah. Coba bareng dengan perempuan. Coba niatnya sholat fardu jadi makmum yang wajib saja. Bahasa Indonesianya 1, 2. Ulang lagi 1, 2, 3. Mana ceweknya kok nggak ada suaranya? Coba ikuti saya. Saya niat sholat fardu duhur makmuman. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Saya niat sholat fardu duhur makmuman. Bareng sama cowok. 1, 2, 3. Saya niat sholat fardu duhur makmuman. Dibaca di mana itu? Kapan bacanya? Ketika takbiratul ihram. Berapa panjangnya takbiratul ihram maksimal? 14 gerakan, enggak berlebih. Allahu Akbar. Itu maksimal. Kalau kurang enggak masalah. Paham ya? Paham tuh? Dah. Selesai. Rukun qauli yang pertama apa tadi? Takbiratul ihram. Syaratnya tadi takbiratul ihram harus didengar kupingnya sendiri. Hamzahnya nggak boleh dibaca panjang, nggak boleh dibaca Allah, hanya Allahu Akbar. Barangnya nggak boleh panjang juga, jangan dibaca Allahu Akbar, itu juga salah ya, paham? Dengarkan sini, engkau tidur nih. Di depan saya gitu, ketipu saya ini. Iya kan? Apa tadi? Nah, kalau dibaca panjang, barnya juga salah maknanya. Begini, kalau dibaca Allahu Akbar, itu artinya bukan Allah Maha Besar. Bar artinya itu beduk. Tahu beduk gak? Beduk yang hanya satu kulitnya itu bahasa Arabnya bar gitu, akbar. Itu bahasa Arabnya beduk itu. Jadi kalau kamu yakini maknanya bisa murtad ya, paham ya? Tapi kalau nggak ngerti, hanya dosa dan sholatnya tidak sah ya. Oke? Nah, yang pertama rukun qauli apa tadi? Takbiratul. Yang kedua suratul Fatihah. Ini juga sama. Wajib bacanya itu dengar kuping sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim sampai selesai. Jadi kalau kamu hanya kamit mulutnya, kupingnya nggak dengar, tidak sah ya. Wajib dibacanya itu kupingnya sendiri
mendengar. Itu yang kedua. Yang ketiga, rukun qauli yang ketiga. Apa? Ini siapa nih? Dong, dengarkan. Rukun qauli ketiga apa? Tasyahud. Tasyahud tasyahud awal hukumnya sunnah. Tasyahud akhir. Ada berapa tasyahud? Ada berapa kalimat tasyahud? Ada 4. Ya, perhatikan. Ini yang wajib ya. Saya nggak mau cerita yang sunnah dulu, yang wajib dulu, karena kalau ditinggalkan ini tidak sah. Yang pertama, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatus thayyibatu lillah. Yang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketiga, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini namanya tasyahud akhir, masuk kepada rukun, gak boleh ditinggalkan. 4 kalimat ini ya. Tetapi ada juga yang lebih ringkas. Yang ringkas, perhatikan, nanti bisa dipakai kalau lagi imamnya cepat. Contohnya apa? Salat terang. Yang paling ringkas dibaca begini, at-tahiyyatu lillah. Itu saja. Jadi at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau mau diringkas, at-tahiyyatnya itu at-tahiyyatul saja. Nggak perlu baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu, dibuang 3 kalimat itu. Jadi cukup minimal apa? At-tahiyyatu lillah. Paham ya? Itu namanya rukun qauli yang berapa tadi itu? Yang keempat. Sekarang rukun qauli yang kelima. Takbir, Fatihah. Yang ketiga tadi itu. Sekarang rukun qauli yang keempat. Yang keempat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud akhir. Minimal apa sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kamu sholat nih, terburu-buru misalnya nih, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Paham ya? Jadi itu minimal. Itu namanya wajib. Habis itu yang kelima apa? Rukun qauli yang kelima? Salam yang pertama. Assalamu alaikum. Cukup, selesai. Paham ya? Oke, ulang lagi bareng-bareng. Ada berapa rukun qauli? 1. Tahap 2. 3. 4. Yang kelima, salam yang pertama. Adapun salam kedua hukumnya sun. Nah, ketika kamu melakukan sholat itu saja yang kamu baca, maka itu sah. Adapun yang lain bacaan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, atau rabbi firli wa jiburni dan sebagainya, itu hukumnya sunnah. Tapi sekalipun sunnah jangan ditinggalkan. Tapi kalau terburu-buru bisa ditinggalkan. Yang penting cuma nih. Fahim? Oke, sekarang udah 7:30 kita ngaji ke bawah sesuai kelompoknya masing-masing ya. Allahumma sholli